Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang manusia dan keindahan. Perkenalkan, nama saya Asra Senuddin. Saya Eunike Tri Yorinda. Dan saya Rafifa Wahyuni Irwan. Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama ada pengertian dari manusia dan keindahan. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Mengapa? Karena manusia memiliki akal dan tentu saja pikiran untuk berpikir secara logis maupun secara dinamis. Dan manusia juga dapat membatasi diri dengan perbuatan yang akan dia lakukan ataupun perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan manusia pun juga bisa memilih mana perbuatan yang baik atau positif dan mana perbuatan yang buruk atau negatif buat dirinya sendiri. Selain itu, manusia dapat diartikan secara umum sebagai manusia, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Mengapa? Karena bukan hanya diri sendiri, tetapi manusia juga perlu bantuan dari orang lain. Maka sebab itu manusia disebut sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya ada pengertian
manusia dengan segala anggota tubuhnya dan lain sebagainya yang menurut manusia sendiri itu indah. Nah, dalam bahasa Latin, keindahan diterjemahkan dari kata belum, yang mana awal katanya benum, yang berarti bermanfaat. Jadi bisa dikatakan keindahan juga ini yang dapat memberikan manfaat bagi orang atau bagi manusia. Dalam arti luas, keindahan meliputi hasil seni, alam, moral, dan tentunya saja intelektual. Dan dalam arti estetik, yang mencakup keindahan yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Sedangkan dalam arti terbatas, keindahan sangat berkaitan dengan keindahan bentuk dan keindahan warna. Sesungguhnya keindahan ini memang segala sesuatu persoalan filsafat yang jawabannya beraneka ragam. Salah satu jawabannya yaitu menemukan ciri-ciri umum yang ada pada semua benda yang dianggap indah dan kemudian menyamakan ciri-ciri atau kualitas hakiki itu dengan pengertian keindahan. Jadi keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal maupun hal dalam arti pemandangan alam, dalam hal seni, dalam hal moral maupun dalam hal intelektual. Jadi kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, kesetangkupan atau simetri, keseimbangan atau balance, dan perlawanan atau kontras. Jadi keindahan itu tergantung dari selera seseorang dan tergantung dari keindahan dilihat dari situasi tertentu. Hakikat dari keindahan. Keindahan adalah susunan kualitas atau pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling disebut adalah kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, kesetangkupan atau simetri, keseimbangan atau balance, dan kontras. Herbert Reed merumuskan bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara percerapan-percerapan manusia. Filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan bila mana dilihat. Menurut luasnya, pengertian keindahan itu ada 3, yaitu yang pertama, keindahan dalam arti luas. Menurut Aristoteles, keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Yang kedua, keindahan dalam arti estetik murni, yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas, yang menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Keaslian identik dengan kebenaran. Keindahan adalah kebenaran itu. Jadi, keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu abadi dan memiliki daya tarik yang selalu bertambah yang tidak mengandung kebenaran yang indah. Ada 2 nilai yang penting dalam keindahan. Yang pertama, nilai ekstrinsik, yaitu nilai yang sifatnya sebagai alat atau membantu untuk sesuatu hal. Contohnya, tarian yang disebut halus dan kasar. Kemudian yang kedua, nilai intrinsik, yakni sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Contohnya, pesan yang akan disampaikan di dalam suatu tarian. Kemudian, menurut Jean M. Philo dalam bukunya Current Concept of Art, bahwa teori keindahan itu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu memiliki subjektivitas, yakni
karena kemanusiaannya menciptakan indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. Kemudian yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa keindahan adalah subjektif adanya, yakni karena keindahan itu merupakan nilai intrinsik yang ada pada suatu objek. Yang ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara subjektif dan objektif. Artinya adalah kualitas keindahan itu baru jika terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek. Subjek manusia dan objek. Ada 3 hal yang nyata ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu indah. Apabila ada keutuhan atau integriti, adanya keselarasan atau harmoni, serta mengungkapkan atau clarity pada subjek tersebut. Ini biasanya disebut sebagai hukum keindahan. Hubungan manusia dan keindahan memang tidak dapat dipisahkan, sehingga kita perlu dengan bentuk keindahan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seni suara, seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas, karena keragaman manusia dengan sesuai dengan perkembangan peradaban teknologi, sosial, dan budaya. Karena itu, keindahan dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup manusia. Keindahan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Keindahan identik dengan kebenaran. Keaslian merupakan kebenaran, dan kebenaran adalah keindahan. Keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu abadi, dan memiliki daya tarik yang selalu bertambah. Sesuatu yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Karena itu, hanya tiruan dari Mona Lisa yang tidak indah. Karena dasarnya tidak benar, dan sudah tentu kebenarannya bukan kebenaran ilmu, melainkan kebenaran menurut konsep dalam seni. Manusia yang menikmati keindahan berarti manusia yang memiliki pengalaman keindahan. Pengalaman indah biasanya terlihat atau terdengar walaupun tidak terbatas pada 2 bidang tersebut. Keindahan tersebut pada dasarnya adalah ilmiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Alamiah itu adalah wajar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan menjadi sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Keindahan memiliki daya tarik yang selalu bertambah, sedangkan yang tidak memiliki keindahan tidak memiliki daya tarik. Orang yang memiliki konsep keindahan adalah orang yang mampu berimajinasi, rajin, dan kreatif dalam menghubungkan benda satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, imajinasi merupakan proses menghubungkan suatu benda dengan benda lain sebagai objek imajinasi. Demikian pula kata indah untuk persatuan orang-orang yang percaya, para nabi, orang yang menghargai kebenaran dalam agama. Jadi, keindahan memiliki dimensi interaksi yang sangat luas hubungannya dengan manusia, benda, manusia dengan manusia dengan Tuhan, dan bagi orang itu sendiri yang melakukan interaksi. Pengungkapan keindahan dalam karya seni yang didasarkan oleh motivasi tertentu dan tujuan tertentu pula. Motivasi itu dapat berupa pengalaman atau kenyataan mengenai penderitaan hidup manusia, mengenai moral kemerosotan, mengenai perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, mengenai keagungan Tuhan, dan banyak lagi lainnya. Tujuannya tentu saja dilihat dari segi nilai kehidupan manusia, martabat manusia, kegunaan bagi manusia secara kodrat. Ada beberapa alasan mengapa manusia menciptakan keindahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata nilai yang telah usang. Yang kedua, kemerosotan zaman. Yang ketiga, penderitaan manusia. Dan terakhir, keagungan Tuhan. Dan terima kasih telah menyaksikan video kami.
Jangan lupa like dan komen di bawah bila teman-teman memiliki pertanyaan. Bye-bye.